Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai suatu kelainan yang sangat sering ditemukan pada anak-anak, terutama di bawah usia 5 tahun, meski kelainan ini sebagian besar benign. Kita akan membahas mengenai kejang demam, yang merupakan kondisi yang umum ditemukan pada anak. Jadi, apabila seorang anak datang dengan kejang, dalam hal diagnostik, kita harus tentukan dulu apakah anak ini dengan demam atau tanpa demam. Kondisi yang paling banyak pada anak-anak dengan kejang yang disertai demam adalah kejang demam. Namun, kita mesti membedakannya dengan kondisi lain yang lebih serius, terutama meningitis atau ensefalitis, yang memiliki prognosis lebih jelek dan mesti ditata laksana dengan lebih agresif. Nah, apa itu kejang demam? Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh, yaitu di atas 38 derajat Celcius, yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Apa dampaknya kalau kejang tersebut bukan disebabkan oleh demam yang bukan oleh proses intrakranial, artinya ada sesuatu penyakit lain yang menyebabkan demamnya. Sehingga dalam pembuatan diagnosis secara lengkap, kita mesti mengidentifikasi pada pasien ini apa infeksi yang menyebabkan demamnya dan ditata laksana dengan sesuai. Yang paling sering tentu saja pada anak-anak adalah infeksi saluran nafas akut. Nah, jadi dalam formulasi diagnosisnya yang tepat, kejang demam ini tidak pernah sendirian, pasti ada suatu penyakit lain yang menyertai. Penting diketahui bahwa kejang demam itu terjadi hanya semata sehubungan dengan kenaikan suhu tubuh dan bukan oleh karena gangguan elektrolit dan metabolik lainnya. Jadi sebagai contoh, pasien datang dengan diare akut dan kekurangan cairan berat. Pasien ini masih mungkin merupakan suatu kejang demam, tapi khusus pada kasus ini, kita mesti menyingkirkan penyebab lain kejang, khususnya kelainan elektrolit. Ya, sehingga mungkin kita mesti melakukan pemeriksaan laboratorium elektrolit tergantung dengan derajat dehidrasi yang kita temukan. Nah, poin nomor 2, kalau ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, sebetulnya lebih tepat adalah kejang tanpa provokasi, maka tidak lagi dapat disebut sebagai kejang demam. Ya, jadi anak sesuai poin 2, anak tersebut sudah mesti dicurigai sebagai epilepsi. Poin nomor 3, usia 1-6 bulan masih dapat mengalami kejang demam, jadi masih bisa di bawah 6 bulan. Hanya saja kita mesti dengan lebih agresif menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain seperti infeksi susunan saraf pusat. Oleh karena proporsinya pada kelompok usia di bawah 6 bulan ini sangat banyak dan gejalanya pada kelompok usia ini tidak jelas, tidak spesifik. Nah, dan poin 4, kalau di bawah 1 bulan itu sudah tidak termasuk kejang demam lagi. Itu adalah kelompok kejang neonatus. Bagaimana kalau di atas 5 tahun? Sebetulnya masih bisa juga. Akan tetapi, seperti pada kelompok di bawah 6 bulan, ini secara khusus kita mesti mempertimbangkan kondisi lain, terutama epilepsi. Ada satu bentuk epilepsi, yaitu generalized atau genetic epilepsy with febrile seizure plus. Itu genetiknya sudah jelas, sudah diketahui orang ya, antara lain SCN1A. Namun, sekitar 60% pasien dengan GEFS plus ini tidak pernah mengalami kejang tanpa demam, ya sehingga jadi sulit kita membedakan dengan kejang demam. Nah, untuk kasus-kasus ini, untuk diagnosis tepatnya sesungguhnya dengan pemeriksaan genetik. Intinya, kalau di luar usia tipikal, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun tadi, kita mesti hati-hati dan harus mencari dengan baik-baik penyebab-penyebab lain. Untuk prognosisnya, umumnya kejang demam kita bagi menjadi kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks.
Kalau kejang demam pertama, poin 1, 2, dan 3 ini mesti semuanya terpenuhi, yaitu singkat, di bawah 15 menit, kejangnya umum, tonik dan atau klonik, tidak ada kejang vokal. Nah, ditekankan ini bukan kejang umumnya, tapi tidak adanya kejang vokal. Kemudian tidak berulang dalam waktu 24 jam. Sehingga kalau satu saja tidak terpenuhi, pasien tergolong kejang demam kompleks. Ini prevalensinya, tidak ada data resmi di Indonesia, namun berdasarkan kesesuaian genetik, kita mungkin lebih dekat dengan Jepang, yang berkisar antara 9-10%. Nah, di negara berkembang, 9-10%, ditambah lagi faktor bahwa kita lebih banyak infeksi, lebih banyak anak-anak dengan demam, sehingga angka kejadiannya mungkin lebih tinggi lagi di atas 10%. Tapi memang data nasional mengenai kejadian kejang demam ini belum tersedia ada. Patogenesisnya belum jelas, diduga terdapat kerentanan genetik. Nah, sebelum kita menata laksana atau mendiagnosis kejang demam, kita mesti memilah dulu apakah suatu bangkitan yang kita hadapi itu apakah kejang atau bukan kejang. Nah, ini ada beberapa temuan klinis yang dapat kita gunakan untuk membedakannya, yang dapat dibaca di tabel. Nah, dari tabel ini, umumnya yang paling penting adalah pertama kesadaran. Pada kejang, kesadaran umumnya terganggu. Kemudian di poin 3 dan poin 6 ini adalah gerakannya sinkron dan khas. Ya, gerakannya sinkron dan khas. Khas ini bagaimana? Biasanya dia ritmik dan repetitif, ya, dengan ritmisitas yang tetap. Ada yang menyebutkan istilahnya metronomik. Dan kemudian gerakan bola mata abnormal. Ya, pada bangkitan kejang itu selalu ada. Ya, selanjutnya dapat kita lihat video contoh. Nah, dari video ini dapat kita lihat pasien mengalami penurunan kesadaran, ada gerakan bola mata abnormal, gerakannya sinkron, artinya kapan lengannya bergerak, tungkainya juga bergerak. Dan ini adalah suatu bangkitan yang khas atau stereotipikal, yaitu bangkitan kejang umum tonik-klonik. Ya. Tadi awalnya pasien kaku dengan fleksi dan ekstensi seluruh anggota gerak, lalu kelojotan. Ya, jadi kejang umum tonik-klonik itu adalah kejang yang didahului fase tonik, ya, biasanya di bawah setengah menit, kemudian diikuti fase klonik atau kelojotan. Ya, kelojotan fase klonik itu adalah dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi yang berulang. Kemudian ada vokalisasi yang tidak dapat dimengerti. Nah, kejang demam itu hampir semuanya mengalami bangkitan umum, tonik, dan atau klonik. Ya, dan atau klonik. Ya. Jadi, hampir semuanya bangkitan kejang demam itu khasnya begini. Coba kita lihat bangkitan lain. Ya, ini ada bangkitan di kedua sisi badan, namun anaknya masih tidak mengalami penurunan kesadaran. Ya, tidak ada gerakan bola mata abnormal, gerakannya tidak sinkron dan kompleks. Ini adalah Korea. Ya, umumnya kalau neurologis baik dan ada Korea, biasanya itu adalah Korea rematik. Ini juga anak ada kekakuan seluruh badan, namun kita dapat lihat kesadarannya baik dan tidak ada gerakan bola mata abnormal. Ini adalah distonia pada anak-anak dengan spastisitas berat. Nah, namun hati-hati, ada beberapa bangkitan khusus yang memang sebetulnya harus kejang, memang kejang ya, memang kejang.
Ini contohnya adalah spasme infantil. Bisa kita lihat ada gerakan seperti terkejut, ya. Tapi kejang demam tidak seperti ini ya bentuknya ya.